Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesan dari Ibu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu langit Bandung kelabu. Mendung tebal menggantung rendah seolah ikut meratapi nasib Sari. Pagi tadi kabut tipis masih menyelimuti jalanan di sekitar rumah sederhana mereka di kawasan Cicadas. Tapi kini sore telah tiba dan aura terasa semakin berat. Sari, siswi kelas 3 SMA, baru saja pulang dari les tambahan untuk persiapan ujian nasional. Tas ranselnya yang mulai usang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena buku pelajaran, tapi karena pikirannya yang kalut. Sepanjang perjalanan pulang dengan angkot, ia mencoba menenangkan diri, berharap kabar baik menanti di rumah. Tapi harapan itu pupus begitu ia membuka pintu. Di ruang tamu yang sempit, Bu Yanti, tetangga yang selalu jadi penutup acara arisan RT, berdiri dengan wajah pucat. Di sampingnya, Dina, adik Sari yang berusia 10 tahun, menangis terseduh-seduh, memeluk bantal kecil yang biasa ia gunakan untuk tidur siang. Bima, adik bungsu berusia 5 tahun, duduk di lantai dengan wajah bingung. Tangannya memainkan mobil-mobilan plastik yang rodanya sudah pincang. Sari menjatuhkan tasnya ke lantai. Jantungnya berdegup kencang. "Ada apa, Bu?" tanyanya, suaranya serak. Bu Yanti menarik nafas panjang, matanya berkaca-kaca. "Sari, nak, ibumu tadi siang di rumah sakit." Ia tidak sanggup melanjutkan. Tapi Sari sudah tahu, dunianya seolah runtuh. Ia terduduk di lantai, tepat di samping Dina yang langsung memeluknya erat. "Ibu meninggal, Kak," tangis Dina pecah. Suaranya parau. Bima yang masih tidak mengerti hanya memandang kakaknya dengan mata besar. "Ibu kemana, Kak?" tanyanya pelan, suaranya polos. Sari tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi pipinya yang pucat. Hatinya hancur, seperti pecahan kaca yang tidak mungkin disatukan lagi. Baru seminggu lalu ia kehilangan ayahnya, dan kini ibunya menyusul. Dua pilar utama hidupnya runtuh dalam waktu yang begitu singkat, meninggalkannya dengan dua adik yang masih terlalu kecil untuk memahami duka ini. Tangisnya lebih keras dari seminggu lalu, saat ia memeluk peti jenazah ayahnya di masjid dekat rumah. Kini di ruang tamu yang penuh kenangan, ia hanya bisa memeluk Dina dan Bima, berusaha mencari kekuatan yang entah ada di mana. Keluarga mereka adalah keluarga sederhana, seperti kebanyakan keluarga di Bandung yang hidup pas-pasan. Ayah Sari, Pak Warto, dulunya adalah PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kota, tapi pensiun dini karena sakit jantungan yang tidak kunjung sembuh. Ia pindah ke Bandung dari Klaten bertahun-tahun lalu, membawa mimpi membangun hidup baru bersama istri dan anak-anaknya. Ibunya, Ibu Tuti, asli Garut, adalah wanita tangguh yang rela meninggalkan kampung halamannya demi keluarga. Ia jarang pulang ke Garut karena biaya mudik selalu jadi beban. "Uangnya buat kuliahmu, Sari," katanya dulu, sambil tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Setiap Idul Fitri mereka hanya berkumpul di rumah, makan ketupat buatan ibu yang dimasak dengan daun pisang yang dibeli dari pasar Cicadas. Di Bandung mereka tidak punya keluarga dekat. Satu-satunya kerabat adalah Bibi Nani yang tinggal di daerah Buah Batu. Tapi hubungan dengan Bibi Nani tidak pernah harmonis. Bibi Nani selalu merasa ayah Sari kurang menghormati keluarga besar karena jarang menghadiri acara keluarga di Klaten. "Orang kota lupa daratan," begitu katanya suatu kali saat Sari masih kecil dan kebetulan mendengar. Ibu Tuti pernah mencoba meredakan ketegangan, tapi Bibi Nani tetap dingin. "Biarin Sari,
kita hidup dengan tenang aja di sini, kata ibu dulu sambil mengelus kepala Sari. Sore itu rumah kecil mereka terasa semakin sempit. Dindingnya yang dicat hijau pudar, foto keluarganya di atas bupet kayu, dan karpet plastik yang mulai usang seolah ikut meratapi kepergian ibu. Bu Yanti berusaha menenangkan suasana. Sari, nak, kalau perlu kalian nginep dulu di rumah ibu ya, biar nggak sendiri, katanya lembut. Tangannya mengelus pundak Sari, tapi Sari hanya menggeleng pelan. Makasih bu, kami di sini saja, jawabnya. Suaranya lemah. Ia tahu Bu Yanti punya 3 anak yang masih kecil, dan rumahnya yang tidak jauh dari gang mereka pasti sudah penuh sesak. Bu Yanti tidak memaksa, tapi ia tetap tinggal hingga malam, membantu menyiapkan makan malam dari sisa nasi dan tempe goreng yang ada di dapur. Dina masih sesekali terseduh sementara Bima mulai rewel. Merengek minta ibunya. Ibu kemana kak? Ibu bilang mau beliin Bima es krim, katanya. Matanya merah karena menangis. Sari memeluknya erat, berusaha menahan air matanya sendiri. Ibu lagi pergi Bim, nanti pulang kok, jawabnya berbohong demi menenangkan adiknya. Tapi di hatinya ia tahu kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Malam itu setelah Bu Yanti pulang, Sari duduk di sofa tua di ruang tamu, memandang foto keluarga yang diambil saat mereka piknik ke situ Pantegang 3 tahun lalu. Di foto itu, ayah tersenyum lebar, ibu memeluk Bima yang masih balita, sementara Dina dan Sari berpose dengan wajah ceria. Kini semua kenangan itu terasa seperti mimpi yang jauh. Sari menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. Ia tahu, mulai besok hidupnya akan berubah. Ia bukan lagi hanya kakak sulung, tapi juga pengganti orang tua untuk Dina dan Bima. Di kamar kecil yang mereka bagi bertiga, Dina sudah tertidur dengan bantal yang masih basah oleh air mata. Bima meringkuk di sampingnya, tangannya masih memegang mobil-mobilan kesayangannya. Sari berbaring di sisi lain, memandang plafon yang mulai retak. Pikirannya penuh pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana ia akan membayar tagihan listrik bulan ini? Bagaimana ia bisa memastikan Dina tetap sekolah tanpa beban? Dan yang paling berat, bagaimana ia bisa menjelaskan pada Bima bahwa ibunya tidak akan pernah pulang? Di luar hujan mulai turun, rintiknya pelan tapi pasti, mengiringi malam yang terasa begitu kelam. Sari memejamkan mata, berharap esok hari akan membawa sedikit harapan, tapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa duka ini baru permulaan. Hidupnya dan hidup adik-adiknya kini berada di pundaknya yang masih rapuh, dan di tengah keheningan malam, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik kegelapan. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, meski ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Hujan semalaman meninggalkan udara pagi yang dingin di Cicadas, Bandung. Sari terbangun dengan kepala berat. Matanya sembab karena menangis hingga larut. Cahaya matahari pagi menyelinap lewat celat-celat jendela kayu yang sudah lapuk, menerangi kamar kecil tempat ia, Dina dan Bima tidur berdempetan di kasur tua. Dina masih meringkuk di bawah selimut, wajahnya pucat, sementara Bima sudah tidak ada di sampingnya. Sari langsung tersentak, jantungnya berdegup kencang. Bima, panggilnya pelan, tidak ingin membangunkan Dina. Ia buru-buru bangun. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai semen yang dingin. Rumah kecil mereka terasa sepi. Hanya suara tetesan air dari genteng yang bocor di dapur mengisi keheningan. Sari berjalan cepat ke ruang tamu, berharap menemukan Bima di sana. Mungkin sedang bermain dengan mobil-mobilannya, tapi ruang tamu kosong. Jantungnya semakin kencang. Bima, kamu di mana? Panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Suara kecil akhirnya terdengar dari arah kamar orang tua mereka di ujung lorong pendek. Kak, sini, seru Bima. Suaranya ceria, seolah tidak ada duka yang menimpa keluarga mereka. Sari bergegas ke sana, hatinya penuh kekhawatiran. Pintu kamar orang tuanya sedikit terbuka, dan aroma khas minyak kayu putih yang selalu digunakan ibunya masih tercium samar. Ia mendorong pintu perlahan, dan di dalam ia melihat Bima duduk di lantai, di depan lemari pakaian ibunya. Bocah itu tersenyum lebar, tangannya memegang selai kain batik milik ibunya. Bima, ngapain kamu di sini sendirian?
Suaranya bercampur lega dan kesal. Ia berlutut di samping adiknya, memeriksa apakah Bima baik-baik saja. Bima menoleh, matanya berbinar. "Tadi ibu nyanyi buat Bima, Kak. Lagu yang biasa dinyanyikan pas Bima mau tidur," katanya polos. Jantung Sari serasa berhenti. Ia menelan ludah, berusaha menahan getaran di tubuhnya. "Bima, jangan ngarang. Ibu kan sudah nggak ada," katanya pelan, berusaha menjaga nada agar tidak menakuti adiknya. "Tapi tadi ibu di sini, Kak. Bima nggak bohong," protes Bima. Nadanya sedikit merajuk. Ia menunjuk ke lemari yang pintunya sedikit terbuka. "Ibu keluar dari situ, terus nyanyi, terus bilang Bima jangan nangis." Sari memandang lemari itu. Bulu kuduknya berdiri. Lemari kayu tua itu adalah peninggalan ibunya, tempat ibunya menyimpan pakaian batik dan kebaya yang hanya dikenakan saat kondangan atau acara resmi. Tapi sekarang lemari itu terasa menyeramkan, seolah menyimpan rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui. Sari buru-buru menggendong Bima, membawanya keluar dari kamar. "Sudah Bim, kita sarapan dulu ya. Jangan main di kamar ibu lagi, nanti kakak marah," katanya berusaha tersenyum meski hatinya kacau. Bima mengangguk, tapi matanya masih melirik ke arah kamar itu, seolah berharap ibunya akan muncul lagi. Sari menutup pintu kamar dengan cepat, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan Bima masuk ke sana lagi. Pagi itu prosesi pemakaman ibunya diatur dengan sederhana. Bu Yanti kembali ke rumah mereka, membawa beberapa tetangga yang ikut membantu. Masjid kecil di ujung gang menjadi tempat persemayaman terakhir sebelum ibunya dimakamkan di pemakaman umum dekat pasar Cicadas. Sari mengenakan kerudung hitam yang dipinjam dari Bu Yanti, berusaha tegar meski air matanya tidak henti mengalir. Dina memegang tangannya erat. Sementara Bima digendong oleh Pak Ujang, tukang ojek langganan yang ikut melayat karena merasa dekat dengan keluarga mereka. Di ruang memandikan jenazah, Sari bersikeras ikut membantu. "Ini terakhir kali aku bisa ngurus ibu," katanya pada Bu Yanti. Suaranya gemetar. Bu Yanti mengangguk, memahami keinginan Sari. Bersama beberapa ibu-ibu dari pengajian masjid, mereka memandikan jenazah ibunya dengan penuh hati-hati. Air yang dicampur daun bidara mengalir perlahan, membasahi tubuh ibunya yang kini terasa dingin. Sari menggosok tangan ibunya dengan lembut, berusaha mengingat kehangatan yang dulu selalu ada saat ibunya menggenggam tangannya. Tapi saat ia membersihkan telapak tangan ibunya, sesuatu aneh terjadi. Tangan ibunya tiba-tiba terasa menggenggam tangannya erat, begitu kuat hingga Sari tersentak. "Bu," serunya pelan, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke Bu Yanti, ingin meminta bantuan, tapi cengkraman itu tiba-tiba lepas. Tangan ibunya kembali terkulai, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. "Sari, kenapa nak?" tanya Bu Yanti, yang melihat wajah Sari memucat. Sari menggeleng cepat mengusap dadanya. "Gak apa-apa Bu, cuma perasaan saja," katanya, suaranya parau. Tapi di hatinya ia tahu itu bukan sekedar perasaan. Prosesi pemakaman selesai menjelang sore. Makam ibunya berada di sisi pemakaman yang agak sepi, tidak jauh dari makam ayahnya yang masih ditandai dengan batu nisan sederhana. Sari berdiri di depan makam, memandang gundukan tanah yang masih basah. Dina memeluk pinggangnya, sementara Bima yang kini digendong Bu Yanti mulai rewel. "Ibu nggak pulang, Kak?" tanyanya, suaranya lirih. Sari menarik nafas dalam-dalam, berusaha menahan air mata. "Ibu sudah di surga sekarang, Bim. Ibu bahagia di sana," jawabnya pelan, meski kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Malam itu Bu Yanti menawarkan Sari dan adik-adiknya untuk menginap di rumahnya. "Rumah ibu nggak besar, tapi kalian bisa tidur di ruang tamu, biar nggak sendiri," katanya. Nada suaranya penuh perhatian, tapi Sari menolak dengan sopan. "Makasih Bu. Anak-anak Bu Yanti kan banyak, nanti repot, kami di rumah saja," jawabnya berusaha tersenyum. Ia tahu Bu Yanti punya 3 anak yang masih kecil, dan meski niat tetangga itu tulus, Sari tidak ingin merepotkan. Sebagai gantinya, Bu Yanti bersikeras menginap di rumah Sari malam itu. "Ibu nggak tenang kalau kalian sendirian," katanya tegas, dan Sari tidak bisa menolak. Tengah malam Bima tiba-tiba rewel. Ia terbangun dari tidurnya, menangis memanggil ibunya.
Ibu di mana?" serunya. Suaranya memecah keheningan rumah. Sari buru-buru memeluknya, mencoba menenangkan. "Sudah Bim, ibu lagi pergi, nanti pulang kok," katanya, kembali berbohong karena tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan. Bima merengek beberapa saat, tapi akhirnya tenang dan tertidur di pelukan Sari. Di sampingnya, Dina memandang dengan mata merah, tidak berkata apa-apa. Sari tahu Dina lebih mengerti situasi ini, tapi gadis kecil itu memilih diam. Mungkin karena terlalu takut atau sedih untuk berbicara. Bu Yanti yang tidur di sofa ruang tamu bangun karena mendengar tangisan Bima. "Sari, kalau perlu besok ibu panggilkan ustadz dari masjid ya, biar baca doa di rumah. Siapa tahu kalian bisa lebih tenang," katanya lembut. Sari mengangguk meski pikirannya masih dipenuhi kejadian aneh saat memandikan jenazah ibunya. Genggaman tangan itu terasa begitu nyata, begitu kuat, seolah ibunya ingin menyampaikan sesuatu. Tapi apa? Malam itu Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di samping kasur, memandang wajah Bima dan Dina yang kini terlelap. Beban berat mulai menumpuk di hatinya. Ia baru 17 tahun, masih harus menghadapi ujian nasional, tapi kini ia harus mengurus dua adiknya sendirian. Tabungan keluarga hampir habis untuk pengobatan ayahnya, dan pensiun ayahnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari selama ini. Bagaimana ia akan membayar sekolah Dina? Bagaimana ia akan memastikan Bima tetap ceria meski tanpa ibu? Di luar angin malam bertiup pelan, membawa suara daun-daun yang bergesekan. Sari menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi di sudut hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar di rumah ini. Ucapan Bima tentang ibunya yang menyanyi, genggaman tangan di ruang memandikan jenazah, itukah hanya imajinasinya yang kalut, atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Ia menggenggam tangan Bima yang kecil, berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi adik-adiknya apapun yang terjadi. Pagi di Cicadas terasa lebih kelabu dari biasanya. Meski hujan telah reda, kabut tipis masih menggantung di udara, membuat jalanan di gang sempit depan rumah Sari tampak berkilau basah. Sari terbangun dengan tubuh yang terasa berat, seolah beban dunia menempel di pundaknya. Ia tersentak begitu menyadari sudah jam 7 pagi. Ia terlambat bangun dan dia harus segera berangkat ke sekolah. Bima yang biasanya membangunkannya dengan rengekan kecil juga tidak ada di sampingnya. Panik langsung menjalar di dadanya. "Dina, Bima!" panggilnya, suaranya serak karena malam tadi ia nyaris tidak tidur. Ia melompat dari kasur, kakinya yang telanjang menyentuh lantai semen yang dingin. Dina muncul dari dapur. Wajahnya masih sembab tapi sudah mengenakan seragam SD yang sedikit kusut. "Aku udah bangun kak, tadi buah apel di meja aku makan, gak apa-apa kan?" tanya Dina. Nadanya pelan, seperti takut dimarahi. Sari mengangguk cepat, lega melihat Dina baik-baik saja. "Bima di mana, Din?" tanyanya, matanya menyapu ruang tamu yang sempit. Dina menunjuk ke arah lorong menuju kamar orang tua mereka. "Tadi Bima ke sana kak, katanya mau lihat baju ibu." Suaranya hampir tidak terdengar. Jantung Sari serasa berhenti. Ia buru-buru berlari ke lorong, mengabaikan rasa dingin yang menjalar di telapak kakinya. Pintu kamar orang tua mereka terbuka lebar dan di dalam Bima duduk di lantai. Sudah rapi dengan kaos biru kesukaannya, rambutnya basah, wajahnya bersih, dan ada aroma sabun mandi yang samar. Bocah itu tersenyum lebar, memegang selai kain batik milik ibunya, sama seperti kemarin. "Bima, kamu mandi sama siapa?" tanya Sari. Suaranya gemetar. Ia berlutut di samping adiknya, memeriksa wajah Bima dengan cemas. Bima menoleh, matanya berbinar polos. "Sama ibu kak. Ibu tadi mandiin Bima di kamar mandi, terus nyanyi lagu Bintang Kecil." Sari merasa darahnya membeku. Ia buru-buru memeriksa ponselnya, mencari pesan dari Bu Yanti. Ada satu pesan yang masuk jam 6 pagi. "Maaf nak, ibu pulang pagi tadi, anak ibu demam. Kalau butuh apa-apa bilang ya." Artinya, Bu Yanti sudah pulang sebelum Bima mandi. Tidak ada orang lain di rumah ini selain mereka bertiga. "Bima, jangan ngarang ya. Ibu nggak ada," kata Sari berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Tapi Bima menggeleng keras.
Ibu tadi pergi lagi kak, terbang, bagus banget. Bima lihat dari jendela. Katanya menunjuk jendela kamar yang tertutup gorden tipis. Bulu kuduk Sari berdiri. Ia memeluk Bima erat, berusaha menepis pikiran buruk yang mulai menggerogoti. Pasti Bima kangen ibu. Gumamnya lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri, tapi di lubuk hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sari buru-buru membawa Bima keluar dari kamar, menutup pintu dengan cepat. Di dapur ia menyiapkan sarapan seadanya. Nasi sisa semalam yang dipanaskan dan telur mata sapi untuk Dina dan Bima. Dina makan dalam diam, matanya sesekali melirik ke arah lorong. Seolah takut sesuatu akan muncul dari sana. Kak, Bima beneran mandi sama ibu tadi? Tanya Dina pelan. Suaranya penuh keraguan. Sari menggeleng cepat. Bima cuma kangen, Din. Jangan pikirin, nanti kamu takut sendiri. Jawabnya berusaha tegas meski hatinya kacau. Setelah mengantar Dina ke sekolah dengan berjalan kaki, angkot terlalu mahal untuk kebutuhan sehari-hari. Sari kembali ke rumah dengan Bima. Ia memutuskan untuk membereskan rumah, berharap kesibukan bisa mengalihkan pikiran dari kejadian aneh pagi tadi. Tapi setiap sudut rumah seolah menyimpan bayang-bayang ibunya. Di dapur ia menemukan panci kecil yang biasa digunakan ibunya untuk merebus daun pandan saat membuat kolplay. Di ruang tamu, ada majalah tua yang selalu ibunya baca sambil menunggu Sari pulang dari sekolah. Bahkan aroma minyak kayu putih yang masih samar tercium di udara membuat dadanya sesak. Sore itu Bu Yanti datang menjenguk, membawa sebungkus nasi kuning dari warung di ujung gang. Ini buat kalian nak, makan yang benar, jangan cuma nasi sama telur. Nadanya penuh perhatian. Sari tersenyum tipis, menerima bungkusan itu dengan rasa terima kasih. Makasih Bu, maaf kemarin ngerepotin. Bu Yanti menggeleng tangannya mengelus pundak Sari. Kalian anak baik Sari, ibu cuma pengen bantu. Kalau perlu apa-apa bilang ya. Oh ya, tadi ibu udah telepon Ustadz Rudi dari masjid. Dia bilang besok bisa mampir buat baca doa di rumah. Sari mengangguk, merasa sedikit lega. Mungkin doa dari Ustadz bisa membawa ketenangan, baik untuk rumah ini maupun untuk hatinya yang kacau. Tapi malam itu, ketenangannya kembali terusik. Bima yang biasanya tidur nyenyak setelah minum susu, tiba-tiba rewel. Bima mau tidur sama ibu. Tangannya mencengkram lengan Sari. Sari kehabisan cara untuk menenangkannya. Dengan berat hati ia memutuskan membawa Bima ke kamar orang tua mereka. Meski hanya memikirkan kamar itu, membuat dadanya sesak. Dina yang mendengar rencana itu langsung menolak. Aku gak mau ikut kak, aku takut. Wajahnya pucat. Kata temanku di sekolah, orang yang baru meninggal bisa jadi hantu, apalagi kalau meninggalnya gak tenang. Sari menarik nafas dalam-dalam, berusaha menahan kesal. Ibu gak akan angkutin kita. Ibu sayang sama kita, katanya berusaha meyakinkan Dina. Tapi Dina tetap menggeleng, memilih tidur di ruang tamu dengan bantal dan selimut. Sari menggandeng Bima ke lorong. Tangannya sedikit gemetar. Saat mendekati pintu kamar orang tua mereka, ia mendengar suara pelan, seperti tangisan yang tertahan. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang demi Bima. Kak, ibu nangis ya? Tanya Bima. Suaranya polos. Sari menggeleng cepat. Enggak Bim, itu mungkin angin, katanya, meski ia tahu itu bukan angin. Dengan tangan gemetar ia mendorong pintu kamar. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lampu jalan yang masuk lewat celah gorden. Aroma minyak kayu putih terasa lebih kuat, membuat Sari merasa seperti ibunya ada di sana, berdiri di sudut kamar. Tapi saat ia menyalakan lampu kamar itu kosong. Hanya ada ranjang dengan spray biru pudar, lemari kayu tua dan meja rias kecil dengan cermin yang mulai buram. Bima justru nampak senang, langsung naik ke ranjang dan memeluk bantal ibunya. Ibu di sini kak, Bima tahu. Wajahnya cerah. Sari duduk di sisi ranjang memandang Bima yang kini mulai mengantuk. Ia berusaha menepis rasa takut yang menggerogoti hatinya. Mungkin Bima hanya rindu. Mungkin semua ini cuma imajinasinya yang kalut karena duka. Tapi saat ia mematikan lampu dan berbaring di samping Bima, ia merasa ada sesuatu
yang memandangnya dari kegelapan. Ia menarik selimut hingga menutupi pundak, berdoa dalam hati agar malam ini berlalu tanpa kejadian aneh. Tapi di tengah malam ia terbangun karena suara pelan dari arah lemari, seperti ada yang menggesekkan kain atau mungkin kuku yang menggores kayu. Ia menyalakan lampu dengan tangan gemetar, tapi lemari itu tetap tertutup. Tidak ada apa-apa. Bima masih tidur nyenyak, tangannya memeluk bantal ibunya. Sari memejamkan mata, berusaha mengabaikan suara itu. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu ibunya belum pergi. Entah apa yang membuatnya masih ada di rumah ini, tapi Sari merasa ibunya sedang mencoba berkata sesuatu. Pagi itu Sari terbangun dengan jantung berdegup kencang. Tubuhnya basah oleh keringat meski malam tadi udara dingin. Ia bermimpi buruk. Ibunya berdiri di ujung kamar, wajahnya pucat, tangannya meraih ke arah Sari sambil berbisik. "Jaga mereka, Sari." Suara itu terasa begitu nyata, membuatnya tersentak dari tidur. Ia menoleh ke samping, memastikan Bima masih ada di sana. Bocah itu meringkuk di bawah selimut, wajahnya damai, seolah tidak terganggu oleh apapun. Tapi tiba-tiba, tawa kecil Bima memecah keheningan. Lucu ibu," katanya suaranya ceria, tapi matanya masih terpejam seperti sedang bermimpi. Sari langsung duduk, bulu kuduknya berdiri. Ia mengguncang pundak Bima pelan. "Bima, bangun, jangan ngelindur." Suaranya bergetar. Bima membuka mata menguap lalu tersenyum. "Ibu tadi main sama Bima, Kak, di lemari," katanya polos, menunjuk lemari kayu tua di sudut kamar. Sari merasa darahnya membeku. Ia buru-buru menggendong Bima, membawanya keluar dari kamar orang tua mereka. Pintu kamar ditutupnya dengan keras, seolah ingin mengunci apapun yang ada di dalam. Di ruang tamu Dina sudah bangun, duduk di sofa dengan wajah cemas. "Kak, Bima kenapa? Aku dengar dia ketawa tadi," tanya Dina. Tangannya mencengkram bantal. Sari menggeleng berusaha menenangkan adiknya. "Bima cuma mimpi, jangan takut." Meski ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Tapi kejadian pagi itu tidak berhenti di situ. Saat Sari menyiapkan sarapan, roti tawar sisa kemarin dengan selai kacang yang tinggal sedikit, ia mendengar tawa Bima lagi dari arah kamar orang tua. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menjatuhkan pisau mentega ke meja, berlari ke lorong, dan mendapati pintu kamar yang tadi ia tutup kini terbuka lebar. Di dalam Bima duduk di dalam lemari. Pintu lemarinya terbuka dan bocah itu tertawa sambil memegang kebaya putih milik ibunya. "Main sama ibu, Kak. Ibu sembunyi di sini." Wajahnya penuh kegembiraan. Sari panik. Ia buru-buru masuk ke kamar, menggendong Bima keluar dari lemari dengan tangan gemetar. "Bima, jangan main di sini lagi. Kakak bilang berapa kali?" Suaranya lebih keras dari yang ia inginkan. Bima langsung cemberut, matanya berkaca-kaca. "Tapi ibu di situ, Kak. Bima nggak bohong." Nadanya merajuk. Sari memeluknya erat berusaha menahan air mata. "Maaf Bim, kakak cuma takut kamu kenapa-napa," katanya dengan suara pelan. Tapi di hatinya ia tahu ketakutannya bukan hanya untuk Bima, tapi juga untuk dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi di rumah ini? Sari memutuskan hari itu mereka tidak boleh tinggal di rumah. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kejadian-kejadian aneh yang terus berulang. Dengan sisa uang yang ada di dompetnya, hanya beberapa lembar 10 ribuan dari tabungan ibunya, ia mengajak Dina dan Bima ke rumah Bibi Nani di Buah Batu. Meski tahu hubungan mereka tidak pernah baik. "Kita cuma minta tolong nginep 1 malam. Paman kan baik, pasti dibolehin," katanya pada Dina, berusaha meyakinkan adiknya yang terlihat ragu. Dina hanya mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan Sari. Perjalanan ke Buah Batu memakan waktu hampir 1 jam dengan angkot. Bima duduk di pangkuan Sari, memainkan mobil-mobilan plastiknya, sementara Dina menatap keluar. Di sepanjang jalan, Sari berusaha menenangkan pikirannya. Mungkin Bima hanya rindu. Mungkin genggaman tangan saat memandikan jenazah ibunya. Suara tangisan di kamar dan tawa Bima adalah imajinasinya yang kalut. Tapi ucapan Bima tentang ibunya yang terbang dan sembunyi di lemari terasa selalu nyata untuk diabaikan. Sesampainya di rumah Bibi Nani, sebuah rumah sederhana dengan pagar besi yang sedikit berkarat,
Mereka disambut dengan ekspresi dingin dari bibi mereka. Bibi Nani, wanita berusia akhir 40-an dengan rambut disanggul rapi, memandang mereka dari ujung kaki hingga kepala. "Ngapain kalian kesini? Rumah kalian sendiri kenapa?" Nadanya ketus. Sari menelan ludah berusaha tetap sopan. "Bibi, kami cuma mau minta tolong nginep 1 malam. Rumah lagi nggak enak. Bima rewel," katanya berusaha mencari alasan yang masuk akal. Paman Dedi, suami Bibi Nani, muncul dari dalam rumah dengan senyuman ramah. "Ya Tuhan, Sari, Dina, Bima, masuk. Kasihan, pasti capek jalan jauh," katanya mengabaikan tatapan kesal istrinya. Paman Dedi adalah kebalikan dari Bibi Nani. Ramah, suka bercanda dan selalu membawa permen untuk Bima setiap kali berkunjung. Ia mengajak mereka masuk, menyuruh mereka duduk di ruang tamu yang dihiasi karpet plastik bermotif bunga. Bibi Nani menggerutu pelan, tapi akhirnya menghilang ke dapur, mungkin untuk menghindari mereka. Malam itu mereka makan malam bersama Paman Dedi dan anak-anak Bibi Nani, 2 remaja yang lebih sibuk dengan ponsel mereka daripada mengobrol. Paman Dedi berusaha mencairkan suasana dengan cerita lucu tentang masa kecil ayah Sari di Klaten. Tapi Bibi Nani tetap diam, hanya sesekali melirik Sari dengan tatapan tidak suka. Setelah makan, Sari, Dina, dan Bima diberi tempat tidur di ruang tamu dengan kasur lipat yang agak bau apek. "Maaf, cuma ini yang ada," kata Paman Dedi. Nadanya penuh perhatian. Sari tersenyum berterima kasih meski hatinya masih gelisah. Tapi ketenangan malam itu tidak tertahan lama. Sekitar tengah malam, Sari terbangun karena suara teriakan dari kamar Bibi Nani. "Pergi, jangan ganggu aku," teriak Bibi Nani. Suaranya penuh ketakutan. Sari buru-buru bangun, jantungnya berdetup kencang. Ia mendengar langkah kaki cepat dan tidak lama kemudian Bibi Nani muncul di ruang tamu, wajahnya pucat seperti kain kafan. "Kalian bawa apa ke rumah ini?" bentaknya, matanya melotot ke arah Sari. "Arwah ibumu ganggu aku tadi malam. Aku sesak nafas. Dia nangis di samping kasur. Kalian pulang sekarang." Sari tersentak, tidak tahu harus berkata apa. Paman Dedi muncul, berusaha menenangkan istrinya. "Sudah Nan, jangan begitu. Mereka cuma anak-anak," katanya, tangannya memegang pundak Bibi Nani. Tapi Bibi Nani menggeleng keras. "Aku gak mau rumah ini kena sial. Mereka bawa arwah ibunya." Suaranya nyaris histeris. Sari memeluk Dina dan Bima yang kini terbangun dan mulai menangis. "Bibi, kami gak bermaksud apa-apa. Kami cuma minta tolong," kata Sari, suaranya gemetar. Paman Dedi menghela nafas, wajahnya penuh rasa bersalah. "Sari, maaf. Kalau Bibi Nani sudah begini, susah dilupain. Kalian pulang dulu ya. Besok paman ke rumah kalian. Bantu apa yang bisa," katanya, nadanya lirih. Sari mengangguk, hatinya perih. Ia mengemasi barang-barang mereka dengan cepat, menggandeng Dina dan menggendong Bima yang masih mengantuk. Di tengah malam, mereka berjalan ke halte angkot terdekat. Beruntung masih ada angkot malam yang lewat. Di perjalanan pulang, Dina bersandar di pundak Sari. Suaranya pelan. "Kak, aku dengar ibu nangis tadi malam di depan pintu kamar. Pasti ibu sedih. Kita nangisin dia." Sesampainya di rumah, Sari mengunci pintu depan dengan hati-hati. Ia membawa Dina dan Bima ke kamar mereka, berusaha menenangkan mereka. Tapi saat ia mematikan lampu, ia mendengar suara pelan dari arah kamar orang tuanya, seperti langkah kaki yang ringan diikuti desahan pelan. Ia memeluk adik-adiknya erat, berdoa dalam hati agar malam ini berlalu tanpa kejadian. Tapi di lubuk hatinya ia tahu, ibunya masih ada di sini dan Sari harus mencari tahu kenapa. Pagi di Cicadas kali ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara adzan subuh yang biasanya menggema dari masjid kecil di ujung gang terdengar sayup, seolah tertelan kabut yang masih menyelimuti jalanan. Sari terbangun dengan tubuh lelah, matanya sembab karena malam tadi ia nyaris tidak tidur. Kejadian di rumah Bibi Nani masih menghantuinya. Teriakan Bibi Nani, tuduhannya tentang arwah ibunya, dan suara langkah kaki yang ia dengar saat tiba di rumah membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Ia menoleh ke samping, memastikan Dina dan Bima masih tertidur di kasur sempit mereka. Wajah mereka damai, tapi Sari tahu ketenangan itu hanya sementara. Ia bangun perlahan, berusaha tidak mengganggu adik-adiknya. Di dapur ia menyalakan kompor gas yang sudah mulai susah dinyalakan.
memanaskan air untuk membuat teh manis. Bau teh yang khas mengingatkannya pada pagi-pagi saat ibunya sibuk menyiapkan sarapan, sambil mengingatkan Sari agar jangan lupa bawa bekal ke sekolah. Kini dapur kecil itu terasa kosong, hanya ada panci aluminium yang mulai penyok dan tumpukan piring kotor yang belum sempat ia cuci. Sari duduk di kursi plastik di sudut dapur, memegang cangkir teh yang masih mengepul, berusaha mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hal ini. Tiba-tiba suara ketukan pelan di pintu depan membuatnya tersentak. Ia buru-buru berjalan ke ruang tamu, mengintip dari celah jendela sebelum membuka pintu. Di luar, Lila, sahabatnya sejak SMP, berdiri dengan wajah penuh perhatian. Lila mengenakan jaket jeans yang sedikit kekecilan dan tas ransel yang penuh tempelan stiker band indie. "Sari, aku dengar dari Bu Yanti soal ibumu. Aku gak bisa datang ke pemakaman kemarin. Maaf banget," kata Lila. Nadanya penuh penyesalan. Sari tersenyum tipis membuka pintu lebar. "Gak apa-apa lah, masuk aja." Lega melihat wajah sahabatnya, Lila duduk di sofa ruang tamu. Matanya menyapu ruangan yang tampak lebih berantakan dari biasanya. "Sari, kamu baik-baik saja? Dina sama Bima gimana?" Sari menghela nafas, duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia merasa bisa menceritakan apa yang mengganjal di hatinya. Dengan suara pelan, ia menceritakan semua. Genggaman tangan ibunya saat memandikan jenazah, ucapan Bima tentang ibunya yang mandiin dan nyanyi, suara tangisan di kamar, hingga kejadian mengerikan di rumah Bibi Nani. Lila mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk, matanya penuh empati. "Sari, aku gak bisa bilang ini beneran atau cuma perasaan kalian yang lagi sedih, tapi kayaknya ada alasan ibumu belum tenang," kata Lila, nadanya hati-hati. "Di kampungku, di Cicalengka, orang tua bilang kalau arwah seseorang gak tenang, biasanya karena ada urusan yang belum selesai. Coba cek barang peninggalan ibumu, siapa tahu ada petunjuk." Sari mengangguk. Meski hatinya ragu, ia tidak yakin menggali lebih dalam, tapi kejadian-kejadian aneh itu membuatnya tidak punya pilihan lain. Sore itu setelah Lila pulang dan Dina berangkat ke sekolah untuk les tambahan, Sari memutuskan untuk memeriksa barang-barang ibunya. Ia meninggalkan Bima di ruang tamu, membiarkannya bermain dengan mobil-mobilannya sambil menonton kartun di televisi tua yang gambarnya kadang bergoyang. Dengan hati-hati ia masuk ke kamar orang tuanya. Pintu kayunya berderit pelan saat didorong. Aroma minyak kayu putih langsung menyergap, membuat dadanya sesak. Ia menyalakan lampu, memandang lemari kayu tua dan meja rias kecil yang kini dipenuhi debu tipis. Sari memulai dari meja rias, membuka laci-laci kecil yang berisi perhiasan sederhana ibunya. Anting-anting perak yang sudah kusam, kalung mutiara imitasi, dan beberapa jepit rambut. Tidak ada yang aneh, hanya barang-barang biasa yang sering ibunya gunakan. Ia beralih ke lemari, membuka pintunya dengan hati-hati, seolah takut sesuatu akan meloncat keluar. Di dalam, pakaian ibunya tersusun rapi. Kebaya putih yang Bima pegang kemarin, beberapa kain batik dan daster yang selalu ibunya pakai di rumah. Sari mengelus kain batik itu. Air matanya tiba-tiba mengalir. "Bu, kenapa ibu gak tenang?" Gumamnya suaranya parau. Saat ia menggeser kotak rias kecil di sudut lemari, sesuatu jatuh ke lantai dengan suara pelan. Sebuah amplop coklat tua, sedikit kusut, tergeletak di sana. Sari mengambilnya dengan tangan gemetar, melihat tulisan tangan ibunya di bagian depan. "Untuk Sari anakku." Jantungnya berdegup kencang. Ia duduk di lantai, membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas yang dilipat rapi, ditulis dengan pulpen biru yang tintanya mulai pudar. Sari membaca surat itu dengan nafas tertahan. "Anakku Sari, kalau kau baca ini, ibu sudah pergi. Jaga Dina dan Bima, mereka cuma punya kamu sekarang. Ibu tidak ingin pergi, tapi ayahmu menjemput. Kami berjanji sehidup semati, satu jalan. Maafkan ibu kalau selama ini tidak cukup memberi. Di laci meja kerja ayah ada surat wasiat kecil untuk kalian bertiga. Ibu sayang kalian, selalu." Air mata Sari mengalir tanpa suara, membasahi kertas itu. Ia memeluk surat itu ke dada, hatinya hancur sekaligus dipenuhi pertanyaan. Janji sehidup semati, apa maksudnya? Dan wasiat yang ibunya sebutkan, apa itu?
Ia buru-buru bangun berlari ke ruang kerja kecil ayahnya di sudut rumah yang sebenarnya hanya meja kayu tua dan lemari arsip sederhana. Dengan tangan gemetar ia membuka laci meja, menemukan amplop lain yang lebih kecil bertuliskan untuk anak-anakku. Di dalamnya ada surat pendek dari ayahnya, menyebutkan bahwa tabungan pensiunnya bisa digunakan untuk biaya sekolah Sari dan Dina serta sebidang tanah kecil di Garut yang bisa dijual jika keadaan darurat. Sari duduk di lantai, memandang kedua surat itu. Untuk pertama kalinya ia merasa ada harapan kecil di tengah duka. Tapi surat ibunya, terutama bagian tentang sehidup semati, masih mengganjal. Ia teringat ucapan Lila tentang arwah yang tidak tenang karena urusan belum selesai. Apakah janji ibunya dengan ayahnya membuatnya terikat, tidak bisa meninggalkan dunia ini sepenuhnya? Malam itu Lila datang lagi, kali ini bersama ayahnya Pak Hadi yang dikenal di kampung sebagai orang yang paham sedikit tentang hal gaib karena sering membantu tetangga dengan doa-doa. Sari menunjukkan surat ibunya kepada Pak Hadi, menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi. Pak Hadi membaca surat itu dengan serius, alisnya berkerut. "Sumpah sehidup semati," katanya pelan, nadanya penuh makna. "Pasangan yang bersumpah begini biasanya akan meninggal berdekatan karena jiwa mereka terikat. Tapi ibumu mungkin menyesal, Sari. Hidupnya bukan cuma ayahmu, tapi juga kalian. Dia mungkin merasa belum selesai menjaga kalian." Sari mendengarkan dengan jantung berdegup kencang. "Jadi ibu gak tenang karena kami, Pak?" Suaranya gemetar. Pak Hadi mengangguk. "Kemungkinan besar arwah ibumu mungkin ingin memastikan kalian baik-baik saja. Temui ibumu, Sari. Yakinkan dia kamu bisa jaga adik-adikmu. Kadang arwah cuma butuh kepastian dari orang yang mereka sayang." Sari mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan. Bagaimana ia bisa menemui ibunya? Apakah ia harus memanggil arwah ibunya seperti yang sering dia dengar di cerita-cerita tetangga? Tapi di lubuk hatinya ia tahu ia harus mencoba. Untuk Bima yang terus melihat ibunya, untuk Dina yang takut setiap malam, dan untuk dirinya sendiri yang ingin rumah ini kembali damai. Malam itu setelah Pak Hadi dan Lila pulang, Sari duduk di ruang tamu, memandang foto keluarga di atas buffet. Ia menggenggam surat ibunya, berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang khas setelah hujan. Tapi di dalam rumah, Sari merasa ada kehadiran yang memandangnya dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Malam ketujuh setelah ibunya meninggal, di dalam rumah kecil Sari, suasana terasa berbeda, namun penuh harapan yang rapuh. Hari ini adalah malam yang dianggap sakral oleh banyak orang di kampung. Malam ketujuh saat arwah diyakini masih berkelana sebelum akhirnya menemukan kedamaian. Sari tahu ini adalah kesempatannya untuk berbicara dengan ibunya, untuk meyakinkan bahwa ia dan adik-adiknya akan baik-baik saja. Sari duduk di lantai ruang tamu, memandang foto keluarga yang diletakkan di atas meja kecil. Di sampingnya, Dina memegang tangannya erat. Wajahnya pucat tapi penuh tekad. Bima yang biasanya ceria, kini duduk dengan tenang, memeluk mobil-mobilan kesayangannya. Sari telah menjelaskan pada mereka apa yang akan mereka lakukan malam ini, meski dengan kata-kata sederhana agar Bima tidak takut. "Kita mau bilang sama ibu kalau kita sayang ibu dan kita akan baik-baik saja di sini," katanya tadi sore. Suaranya lembut tapi tegas. Dina mengangguk, sementara Bima hanya berkata, "Bima mau bilang ibu jangan pergi lagi." Sari menyalakan lilin kecil yang ia beli dari warung Bu Yanti, menempatkannya di tengah ruangan. Cahayanya yang redup menciptakan bayang-bayang yang bergoyang di dinding hijau pudar, membuat suasana semakin tegang. Ia juga membakar kemenyan yang diberikan Pak Hadi, yang katanya bisa membuka jalan untuk komunikasi dengan arwah. Asap kemenyan menyebar pelan, membawa aroma khas yang bercampur dengan bau minyak kayu putih yang seolah tidak pernah hilang dari rumah ini. Sari menggenggam surat ibunya, yang kini selalu ia bawa di saku bajunya, seolah itu adalah jangkar yang menahannya dari ketakutan. "Dina, Bim, kita ke kamar ibu sekarang ya." Suaranya pelan tapi penuh tekad. Dina menelan ludah, tangannya mencengkeram lengan Sari lebih erat. "Aku takut, Kak. Tapi aku mau ikut." Bima menoleh, matanya besar dan polos. "Ibu gak marah kan, Kak?"
Sari tersenyum kecil mengelus kepala adiknya. Ibu gak akan marah, Bim. Ibu cuma kangen sama kita. Mereka berjalan perlahan ke lorong menuju kamar orang tua mereka. Pintu kayu tua itu berderit saat Sari mendorongnya dan aroma minyak kayu putih langsung menyergap. Lebih kuat dari biasanya. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lampu jalan yang masuk lewat celah gorden. Sari menyalakan lampu tapi bohlam itu berkedip-kedip. Seolah menolak untuk menyala penuh, ia memutuskan untuk membiarkannya, membawa lilin kecil dan meletakkannya di meja rias ibunya. Bayang-bayang mereka bergoyang di dinding, menciptakan ilusi seolah ada orang lain di kamar itu. Sari, Dina, dan Bima duduk di ranjang, saling berdekatan. Sari menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ibu. Suaranya gemetar tapi jelas. Mengikuti saran Pak Hadi untuk memanggil 3 kali, Bima ikut terseru. Bu, dengan nada ceria, seolah sedang memanggil ibunya untuk makan malam. Dina hanya diam, tangannya mencengkram spray biru pudar dengan keras. Ruangan tiba-tiba terasa dingin, seolah angin masuk dari jendela yang tertutup rapat. Aroma kemenyan bercampur dengan bau minyak kayu putih, menciptakan suasana yang mencekam. Tiba-tiba lampu di kamar itu padam sepenuhnya. Dina menjerit pelan, memeluk Sari erat. Kak, aku takut. Sari memeluknya berusaha tetap tenang, meski bulu kuduknya berdiri. Tenang, Din. Kita cuma mau ngomong sama ibu. Suaranya bergetar. Bima yang biasanya rewel justru tampak tenang. Matanya menatap ke arah lemari kayu tua di sudut kamar. Ibu di situ, Kak, katanya pelan menunjuk dengan jari kecilnya. Sari mengikuti arah Bima. Jantungnya serasa berhenti. Di sudut kamar di depan lemari sebuah sosok samar mulai terlihat. Awalnya hanya seperti bayang-bayang, tapi perlahan bentuknya semakin jelas. Seorang wanita dengan daster sederhana, rambutnya tergerai, wajahnya pucat namun penuh kesedihan. Itu ibunya. Wajah yang selama ini Sari rindukan, yang selalu tersenyum saat membuatkan teh manis di pagi hari, kini tampak berbeda. Matanya kosong, tapi penuh kerinduan. Ibu, bisik Sari. Air matanya mengalir tanpa suara. Dina menutup mata, tubuhnya gemetar, sementara Bima justru tersenyum. Bu, Bima kangen. Tangannya meraih ke arah sosok itu. Sosok ibunya bergerak perlahan, melayang mendekati ranjang. Tangannya yang pucat terulur, seolah ingin menyentuh wajah anak-anaknya. Sari merasa udara semakin dingin, tapi ia memaksakan diri untuk tetap tegar. Bu, ibu pulang ya, katanya suaranya pecah. Jangan khawatir, aku bisa jaga Dina dan Bima, aku janji bu, kami akan baik-baik saja. Sosok ibunya berhenti, matanya memandang Sari dengan intens. Ada air mata yang mengalir dari mata itu, tapi tidak ada suara. Sari merasa dadanya sesak, seolah semua duka dan cinta ibunya mengalir ke dalam dirinya. Bu, aku tahu ibu sayang kami, tapi ibu harus tenang sekarang. Ayah nunggu ibu di sana. Lanjut Sari memeluk Dina dan Bima erat. Dina akhirnya membuka mata, air matanya mengalir. Ibu, aku sayang ibu, jangan sedih lagi, katanya suaranya terseduh. Bima dengan polosnya berkata, Bu, Bima janji gak nangis lagi. Ibu senyum ya, kayak dulu. Kata-kata itu seolah memecah sesuatu di udara. Sosok ibunya mendekat, tangannya yang dingin mengelus wajah Sari, lalu Dina, dan akhirnya Bima. Sentuhan itu terasa nyata, namun lembut, seperti angin yang membawa kenangan. Wajah ibunya perlahan berubah, kesedihan di matanya memudar, digantikan dengan senyum tipis yang penuh kelegaan. Tiba-tiba ruangan dipenuhi cahaya lembut, seperti sinar bulan yang masuk dari jendela yang tertutup. Sosok ibunya mulai memudar. Tubuhnya seolah larut ke dalam cahaya itu. Ibu, lirih Bima, tangannya masih meraih ke udara. Sari memeluk adik-adiknya erat, air matanya mengalir deras. Ibu pergi sekarang. Bim, ibu bahagia, katanya, suaranya penuh keyakinan meski hatinya hancur. Cahaya itu menghilang dan ruangan kembali gelap, hanya diterangi lilin kecil yang kini menyala stabil. Lampu di kamar menyala kembali, seolah tidak pernah padam. Aroma kemenyan dan minyak kayu putih masih ada, tapi udara terasa lebih ringan. Seperti beban yang selama ini menekan rumah ini telah terangkat. Sari, Dina, dan Bima saling berpelukan, menangis dalam diam, tapi kali ini tangisan mereka penuh kelegaan.
Mereka tahu ibunya akhirnya tenang. Sejak malam itu kehadiran ibunya tidak pernah muncul lagi. Hari-hari berikutnya, Sari mulai mengatur hidup mereka dengan lebih teratur. Ia menitipkan Bima ke Bu Yanti saat ia dan Dina sekolah, dan dengan bantuan Paman Dedi, ia mengurus tabungan pensiun ayahnya untuk kebutuhan sehari-hari. Seolah Sari memberikan keringanan biaya karena situasinya, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lulus ujian nasional demi masa depan adik-adiknya. Bertahun-tahun kemudian saat Sari sudah kuliah di sebuah universitas negeri di Bandung, ia sesekali merasa ibunya menengok dengan lembut. Kadang saat ia belajar hingga larut malam, ia mencium aroma minyak kayu putih yang samar, atau mendengar suara langkah pelan di lorong, tapi ia tidak lagi takut. Ia tahu ibunya hanya ingin memastikan anak-anaknya baik-baik saja. Di hatinya, Sari selalu membawa janji malam itu. Ia akan menjaga Dina dan Bima seperti yang ibunya percayakan padanya. Malam ketujuh itu menjadi titik balik. Sebuah klimaks yang mengakhiri duka dan ketakutan sekaligus memulai perjalanan baru bagi Sari dan adik-adiknya. Rumah kecil di Cicadas tetap berdiri, penuh kenangan, tapi kini dipenuhi harapan. Dan di suatu sudut, di antara bayang-bayang, Sari yakin ibunya tersenyum. Akhirnya damai di sisi ayahnya, mengawasi mereka dari jauh dengan cinta yang tidak pernah pudar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.